Mengikuti petunjuk Tuhan. Itulah judul renungan kita hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus 2 ayat 12. Begini firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, surat 2 Korintus ini ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia berbicara tentang berbagai tantangan dan pengalamannya dalam pelayanan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 12 ini, Paulus menceritakan pengalamannya ketika tiba di Troas untuk memberitakan Injil. Meskipun pintu pelayanan telah dibukakan di sana, hatinya masih gelisah karena tidak menemukan rekan pelayanannya, Titus. Ayat ini menunjukkan bagaimana Paulus sangat bergantung pada petunjuk Tuhan dalam setiap langkah pelayanannya, bahkan ketika keadaan di sekitarnya tidak selalu ideal. Mengikuti petunjuk Tuhan adalah suatu tindakan iman yang memerlukan kepekaan terhadap suaranya dan kerelaan untuk menantinya. Meskipun jalan yang terbuka mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Paulus mengalami hal ini ketika ia tiba di Troas dan mendapati bahwa pintu pelayanan terbuka lebar. Namun tanpa kehadiran Titus, Paulus merasa gelisah dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Keputusan Paulus bukan hanya berdasarkan situasi fisik, tetapi lebih pada dorongan batiniah untuk petunjuk dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesempatan, kita harus tetap peka terhadap bimbingan Tuhan untuk mengetahui kapan dan bagaimana melangkah. Mengikuti petunjuk Tuhan seringkali berarti meninggalkan kenyamanan kita sendiri dan mempercayai bahwa Tuhan akan memimpin kita ke tempat yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita, mengikuti petunjuk Tuhan mungkin berarti membuat keputusan yang sulit atau mengambil langkah yang tidak populer. Ini bisa melibatkan meninggalkan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan, meskipun kita belum bisa melihat hasil akhirnya. Untuk dapat mengikuti petunjuk Tuhan, kita perlu membangun hubungan yang dekat dengannya melalui doa, membaca firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Ketika kita merasa ragu atau gelisah dalam mengambil keputusan, penting untuk berdiam di hadapan Tuhan dan mencari petunjuk-Nya dengan tulus. Percayalah bahwa Tuhan akan memimpin langkah kita sesuai dengan rencananya yang sempurna. Kristus adalah teladan yang sempurna. Sepanjang hidupnya dan pelayanannya di bumi, Yesus selalu mencari kehendak Bapanya dan mematuhinya tanpa ragu. Di Taman Getsemani, sebelum penyalibannya, Yesus berdoa dengan penuh kesungguhan. Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 42, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Ini adalah contoh yang paling kuat tentang bagaimana Yesus, meskipun tahu penderitaan yang akan dihadapi, tetapi memilih untuk mengikuti petunjuk Bapanya demi menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani ketaatannya, mempercayai Tuhan dalam setiap situasi, dan mengikuti petunjuk-Nya dengan setia. Mengikuti petunjuk Tuhan adalah panggilan bagi setiap kita orang percaya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 12 ini. Meskipun pintu pelayanan terbuka, Paulus tetap bergantung pada bimbingan Tuhan untuk membuat keputusan. Sebagai jemaat, kita diajak untuk selalu peka terhadap arahan Tuhan dalam hidup kita, mencari kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh dan mematuhinya dengan setia. Dengan meneladani Yesus Kristus yang selalu mengikuti kehendak Bapanya, kita akan menemukan kedamaian dan keberhasilan dalam perjalanan iman kita, karena Tuhan selalu mengetahui jalan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.